datang kembali di dalam persekutuan ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan yang sudah Dia berikan buat setiap kita. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap anugerah yang Engkau berikan buat setiap kami Bapa. Kalau pada siang hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, kami percaya semua karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa yang boleh terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kebaikan yang boleh kami terima ya Bapa. Kami mau bersyukur ya Bapa siang hari ini bersama-sama dengan saudara seiman kami ya Bapa. Oh terima kasih Engkau memberkati ya Bapa ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, terima kasih berkarya Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami puja di dalam hidup ini ya Bapa. Karena Engkau adalah pribadi yang mengerti, Engkau pribadi yang mengenal setiap kami. Ditinggikan dan dipuji.
bangkit berdiri, katakan Yesus kami puja. Haleluya. Hanya Engkaulah yang layak kami puja. Engkau berdiri di tengah-tengah kami, di dalam hati kami. Sekali lagi katakan Yesus kami puja. Ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji
kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau bersorak untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Katakan Yesus kau kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Surga bumi ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Haleluya. Hey, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati,
Haleluya. Agung dan perkasa, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Silakan duduk kembali. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu hebat dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan untuk itulah Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu di masa muda kami ini Tuhan, kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu melalui tingkah laku kami, tutur kata kami ya Bapa. Terima kasih. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan teguh berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadmu mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula.
dalam segala perkara. Saya mengundang ketua kaum muda untuk naik. Sejak di bumi sampai selamanya, dengan segenap hatimu menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh sehat, boleh kuat, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami merasakan bagaimana Tuhan menjaga kami, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami hari-hari ini, kami yang kurang bersyukur, kami yang kurang mengandalkan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami boleh diingatkan lewat firman Tuhan siang hari ini Tuhan, membentuk kami, mengingatkan kami, mengajar kami untuk kami boleh hidup serupa dengan Engkau Tuhan, memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Beri kami hati Tuhan, hati yang siap untuk kami ditaburi oleh firman Tuhan. Tuhan yang berbicara Tuhan buat siap kami siang hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom anak muda. Kurang semangat. Shalom anak muda. Oke. Semuanya bersuka cita siang hari ini. Amin. Amin ya. Apapun keadaan kita, kita harus tetap bersuka cita. Katakan harus tetap bersuka cita. Oke. Hari ini saya mau sharingkan satu kebenaran firman Tuhan. Judulnya, kalau teman-teman baca di poster yang dibuat sama multimedia, dikatakan judulnya adalah Hina Jadi Mulia. Ya, Hina Jadi Mulia. Itu namaku Tipo, bukan Red Devta tapi Rev Deta ya. Oke. Kita akan belajar siang hari ini, kita diingatkan kembali ya. Saya diingatkan, terus saya juga mengingatkan teman-teman semua di sini untuk kita boleh mengingat ya. Kita ini siapa gitu ya. Dan Tuhan yang maha besar itu siapa gitu. Kita baca sama-sama dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Nanti gantian ya bacanya. Yang ini apa namanya? Tanggal lahirnya ganjil, baca ayat genap. Yang tanggal lahirnya genap, baca ayat ganjil ya. Tanggal lahirnya ganjil, baca ayat genap. Tanggal lahirnya genap, baca ayat ganjil. Oke ya, dalam hitungan ketiga. Tanggal lahirku, oh ya, saya lupa tanggal lahir saya. Oke, Mazmur 8 ayat 1, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Di udara dan ikan-ikan di laut,
dan apa yang melintasi arus lautan. Oke. Jadi Mazmur 8 ini judulnya apa teman-teman? Manusia hina sebagai makhluk mulia ya. Sedikit cerita ya teman-teman ya. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Sebenarnya tidak semua pasal ditulis sama Raja Daud. Ada yang ditulis sama Asaf, ada yang ditulis sama Bani Korah gitu ya. Tapi pasal ini ditulis sama Raja Daud gitu. Nah, jadi Raja Daud adalah seorang raja, benar ya? Saya kan bilang Raja Daud adalah seorang raja. Nah, kita mau belajar sama-sama ya dari Raja Daud ya. Jadi kalau kita cari tahu ya, kitab Mazmur itu isinya pujian, isinya tentang sesuatu yang bisa dinyanyikan atau bahkan mungkin keluhan-keluhannya para penulis ya. Kalau kita baca di Mazmur pasal berapa ada dikatakan judulnya itu Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku ya, itu ada yang seperti itu. Jadi di kitab Mazmur ini tidak melulu berbicara tentang pujian kepada Allah, tapi juga ada yang tentang istilahnya saat ada dalam kesesakan, saat ada dalam kesusahan kayak gitu ya. Tapi hari ini kita belajar dari Raja Daud teman-teman ya. Apa sih yang Raja Daud pikirkan tentang Allah? Apa sih yang Raja Daud katakan tentang Allah? Apakah hari-hari ini kita juga sudah punya cara pikir yang sama, punya cara pandang yang sama tentang Allah dalam kehidupan kita, ataupun tentang diri kita di hadapan Allah gitu ya. Siapa sih kita ini di hadapan Allah gitu. Oke. Jadi kalau kita belajar Raja Daud itu keahliannya apa teman-teman? Bermusik, bener ya? Oke ya. Saya dengar suaranya kalian semua, kan nggak bisa ngomong kenceng-kenceng, it's okay. Nah, raja ini dari sebelum dia jadi raja, dia hobinya main kecapi, benar ya, main kecapi, dia hobinya bermusik dan sebagainya. Jadi Raja Daud ini menuangkan pujian-pujiannya kepada Allah lewat kitab ini, kitab Mazmur. Nah, dari hal simpel ini kita bisa belajar teman-teman ya. Apa sih yang Tuhan kasih sama kita ya? Apa karunia-karunia yang Tuhan kasih buat kita? Semuanya kita pasti punya karunia, pasti punya talenta yang dari Tuhan ya. Mungkin tidak semua orang bisa nyanyi, tapi tidak semua orang bisa paham nada. Betul ya. Nah, bukan berarti orang yang tidak bisa nyanyi itu tidak bisa memuji Tuhan. Bukan berarti. Ada banyak talenta yang Tuhan titipkan ke kita yang bisa kita gunakan untuk kita memuliakan Tuhan. Gitu. Hari-hari ini sama-sama kita koreksi diri kita masing-masing ya. Apakah dikala seperti ini kita masih memikirkan bagaimana kita bisa mempermuliakan nama Tuhan? Oke, kita akan bedah satu persatu ayatnya teman-teman. Oke ya. Yang pertama, kita di ayat ini ada fakta menarik ya. Ayat kedua, kalau teman-teman baca ayat kedua dan ayat ke-8 itu ada perkataan yang diulang ya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kok ayat 8 ya? Ayat 2 sama ayat 10. Ayat 10 diulang lagi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Raja Daud berkata hal ini 2 kali teman-teman. Di awal perkataannya dan di akhir perkataannya. Kalau saya mikir hal ini mengajarkan kepada kita semua bahwa apapun, saya nulis gini ya, segala sesuatu yang kita lakukan harus diawali dengan niat memuliakan Allah dan diakhiri dengan tujuan memuliakan Allah. Jadi awalnya kita ambil start satu keputusan, satu pilihan, kan kita kan hidup pasti ada pilihan kan, yes or no, ada pilihan ya atau tidak, itu kan bahasa Indonesianya ya, gak apa-apa lah ya. Gitu. Jadi apapun yang kita ambil, keputusan kita harus diawali dan diakhiri fokusnya ke Tuhan. Gitu. Oke. Nah, tadi kan saya bilang ya, judulnya dikatakan hina menjadi mulia. Terus di 2 ayat ini itu dikatakan dengan jelas, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kata mulia diulang 2 kali. Kita kan sering ya dengar beri kemuliaan untuk Tuhan ya. Terus apalagi ya,
Kalau misalkan ya ditanya tujuan hidupmu apa, banyak orang Kristen bilang, atau mungkin saya sendiri juga bilang, memuliakan Tuhan gitu ya. Apakah kita sudah tahu arti memuliakan Tuhan? Ada yang tahu? Mulia itu artinya apa? Mulia. Oke ya, saya dengar ya ada yang jawab, oh ini ya. Oke, siap ya. Jadi mulia, suaranya kencang sekali ya. Oke, mulia itu kalau dalam ayat ini memakai kata, sebentar saya nulis ya, bahasa aslinya saya nggak tahu bacanya, adir ya, saya nggak tahu bacanya, pokoknya adir gitu ya. Nah itu kalau dalam King James Version itu berarti excellent ya, excellent, large atau large ya, large ya, kayak kentang ya, large, powerful, famous, mighty, and glorious ya. Bener ya bahasa Inggris saya, kalau misalkan ada yang salah nanti bisa ditranslatekan di bawah ya, gitu. Large, bukan large ya. Large, besar. Mulia itu artinya besar ya, excellent, terkenal ya, kuat, glorious ya. Mighty itu kuat ya. Nah, artinya dari mulia itu teman-teman. Berarti yang ter itu ya yang mulia itu tadi. Nah, Raja Daud tahu betul teman-teman ya, Tuhan adalah pribadi yang paling mulia. Tuhan adalah pribadi yang terbesar, yang ter-excellent, yang ter-famous, yang ter-mighty, yang ter-glorious. Gua ya. Nah, gitu. Apakah hari-hari ini kita juga sudah menyadari ya hal ini, kalau ya yang paling mulia itu ya Tuhan, yang paling layak terima semuanya itu ya Tuhan. Raja Daud mengajarkan kita tentang hal ini. Saya tulis di sini ya, sesuatu yang kita muliakan mendefinisikan di mana letak hati kita. Ketika kita memuliakan Allah, berarti hati kita sedang tertuju kepada Allah. Tapi ketika kita sedang memuliakan diri kita sendiri, sedang memuliakan prestasi kita, sedang memuliakan achievement kita, pencapaian kita, ya kita berarti fokusnya yang paling mulia itu ya, kalau Pak Gembala bilang ya, aku, diriku sendiri. Nah, fakta menariknya teman-teman ya, Raja Daud itu kan seorang raja. Raja itu nomor 1 ya. Istilahnya kalau sekarang Bapak Jokowi ya, Bapak Presiden kita nomor 1. Tapi Raja Daud tetap mau bilang Allah itu yang paling mulia, bukan aku ya. Banyak case di luar sana, orang-orang yang ini merasa dirinya sudah hebat, sudah kuat, seakan-akan dirinya yang paling mulia. Mungkin kita tidak menyadari ya, mungkin mereka tidak menyadari hal ini, tapi hal ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Yuk sama-sama kita putar balik, kita balikkan mindset kita tentang hal ini. Kalau Allah adalah yang termulia. Ayat 3 teman-teman. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan penendam. Raja Daud berkata ya, bayi itu loh, sudah diletakkan dasar kekuatannya Tuhan di situ. Padahal kita tahu ya, bayi itu sudah bisa jalan, bayi. Belum ya. Bayi sudah bisa main musik? Belum ya. Bayi sudah bisa tamborin? Belum bisa. Bayi sudah bisa berdoa dengan lancar, dengan Tuhan terima kasih, kan masih terima kasih gitu-gitu kan ya. Kalau bayi nggak bisa ngomong ya Kak Dian ya. Ya, oke. Bisa ngomong deng, tapi masih gak ceto. Gak ceto itu apa? What is the meaning of gak ceto? Tidak jelas ya. Kayak gitu. Nah, tapi dari sebenarnya hakikatnya dari kita masih bayi, siapapun masih bayi di tempat ini sudah dikasih kemampuan Tuhan, sudah dikasih bekal ya, sudah dibontoti lah istilahnya, sudah dibontoti kemampuan untuk ini, untuk menceritakan kekuatan Tuhan, membungkamkan musuh dan pendendam. Berarti bukan alasan kalau aku istilahnya yang udah dewasa ini baru bisa disebut mempermuliakan nama Tuhan, baru bisa mengerjakan segala sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan.
anak bayi pun bisa melakukan itu. Jadi bukan lagi dan bahkan ya bandingkan dengan orang-orang di luar sana, orang-orang dewasa yang sudah tahu tentang hal ini, yang sudah banyak dengar tentang bagaimana mempermuliakan nama Tuhan, itu justru dengan sengaja memilih untuk tidak memuliakan Allah. Kalah kan nembek bayi-bayi. Ya, justru memilih untuk tidak memuliakan Allah lewat apa ya? Lewat keputusannya. Kayak berapa minggu lalu saya sempat katakan tentang itu, lewat keputusan kita, perkataan kita, pikiran kita, hal-hal simple, day by day, hari per hari kita itu memutuskan kan, pastikan. Bukan memutuskan hubungan teman-teman ya, memutuskan sesuatu. Jadi mau milih A atau B, mau milih Z atau milih C, itu kan depend on ourselves, bergantung dengan diri kita gitu ya, apa keputusan kita. Nah, seringkali kita kayak gini, orang-orang dewasa merasa sudah tahu, merasa sudah makan bangku sekolahan ya, bukan makan beneran ya, sudah makan bangku sekolahan, makan asam garam kehidupan dan sebagainya. Itu. Jangan sampai kita yang sudah berumur ini, yang sudah berumur ya, saya berumur teman, saya berumur 20, teman-teman kan ada yang berumur 12, 13, ada yang 20 ke atas, ada juga. Jangan sampai kita yang sudah berumur ini kita menganggap diri kita lebih sehingga kita merendahkan orang lain. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Ayat 4 dan ayat 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya, ini nggak tembus langit teman-teman ya. Mau tak suruh lihat atas ya, lihatnya lampu ya kan. Tahu kan bentuknya langit gimana ya? Tahu kan? Ada yang belum pernah belajar geografi angkat tangan? Semua sudah belajar geografi? Yang belajar geografi angkat tangan. Nah, ini nggak ada yang belajar ya teman-teman ya. Oke, saya ulang pertanyaannya. Yang tidak pernah belajar geografi angkat tangan. Oke, yang belajar geografi angkat tangan. Oke, atau semuanya anak IPA ya. Tapi kan pasti ngerti lah ya, langit itu bentuknya gimana dan sebagainya. Geografi kan ya itu ya. Ya, geografi atau astronomi? Ada yang tahu? Ya udahlah ya, itu pokoknya. Kita belajar tentang bagaimana semesta ini ya. Kalau kita ingat, kita ada di galaksi apa teman-teman? Mall, bukan ya? Galaksi Bima Sakti teman-teman ya. Kita ada di galaksi Bima Sakti. Bintangnya ada matahari, planetnya ada berapa? 8 atau 9? Ayo yang masih sekolah, nenot. 8 atau 9? 8 enggak sih? Pluto udah enggak ya katanya. Sudah pindah atau gimana? Katanya jaraknya terlalu jauh sama ini matahari ya. Kalau seingat saya dulu, kalau enggak ganti. Nah, bayangin teman-teman ya, ini Raja Daud bilang, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, alam semesta, galaksi yang sebesar itu dibuat sama jarinya Tuhan. Itu dibuat oleh perkataan Tuhan. Kalau kita baca di Kejadian 1 ya, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Hanya dengan perkataan. Bulan dan bintang-bintang. Padahal galaksi Bima Sakti ini bukan satu-satunya yang Tuhan ciptakan. Ya enggak sih? Bukan satu-satunya yang Tuhan, cuma galaksi Bima Sakti tok. Kalau teman-teman belajar lebih lanjut, banyak galaksi-galaksi yang lain yang kita aja loh, kesana aja nggak bisa. Ya enggak sih? Ada yang sudah pernah ke Mars? Oke ya. Oke. Nanti suatu saat kita retreat ya di Mars. Ngawur teman-teman ya, nggak bercanda saya. Ya kan teman-teman ya, biar saya tuh enjoy gitu ya. Aduh, oke. Namun curang, saya kan takut ya. Ya walaupun nggak kelihatan tapi tuh ada sensornya. Ini yang mencurang siapa aja, saya tahu. Nggak bercanda ya, yang tahu hanya Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita diingatkan kalau
Tuhan itu menciptakan alam semesta yang luar biasa. Kita ini loh, satu dari berapa miliar orang di bumi ini. Ada yang tahu jumlah orang di bumi ini berapa? Miliar ya? Atau triliun? Banyak. Terima kasih Bang Yoyo ya. Banyak ya, lebih dari satu, betul sekali. Jadi kita dibandingkan semua orang di dunia ini, kalau ngelompok ning panti asuhan gak cukup teman-teman ya. Ngelompok di Gelora Bung Karno satu dunia ini aja gak cukup. Nah, kita bayangkan bagaimana Tuhan mengasihi saya dan teman-teman semua. Tuhan menciptakan kita, Tuhan menenun kita satu persatu. Makanya gak ono sing kembar ya kan. Saya sama Celisa beda ya. Saya sama Kak Gloria beda. Saya sama Yunda beda ya. Atau ada yang kembar ya, anak kembar ya. Ada yang kembar itu kan case khusus teman-teman ya. Itu satu, ya itulah, ada pelajaran IPA-nya ya. Saya lupa pas gak masuk. Terus lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi Tuhan, kalau kita lihat lagi di ayat selanjutnya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kita ini siapa sih teman-teman? Gitu ya. Kalau kita hari-hari ini bisa berdiri, bisa duduk di sini, bisa dengar firman itu bukan karena kekuatan kita loh. Bukan karena kita hebat, bukan karena bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena diri kita sendiri yang mampukan kita. Enggak. Tapi semua karena Tuhan. Nah, saya juga sering melakukan ini teman-teman ya. Ketika saya sudah mulai kayak kan sumpek ya, kayak kurang bersyukur, saya merasa diri saya kurang bersyukur, saya merasa Tuhan kok gini, kok gitu. Nah, saya biasanya lihat ke langit ya. Ini bukan langit, di atas ini kan ada langit ya. Saya biasanya lihat ke langit, saya bilang, Tuhan aja sanggup ciptakan semuanya ini. Apakah problem saya yang cuma sekecil ini aja Tuhan enggak bisa bertindak apa-apa gitu. Kalau Tuhan sanggup buat bumi ini berputar, berapa ya? Lupa ya, 365 hari itu satu revolusi bumi kalau nggak salah ya. Bumi ini bisa berputar tanpa ada benang gitu ya. Apa namanya, tanpa ada talinya, tanpa ada ngadek jejek apa ya. Jadi tergantung di situ tanpa ada yang megang. Ya, saya kadang bayangkan gitu ya. Masa aku yang masalahnya buat aku segini aja, masa Tuhan enggak sanggup bertindak apa-apa gitu ya. Dari segala makhluk di bumi ini kita dipilih untuk kita boleh duduk di sini, itu juga kemurahan Tuhan. Gitu. Ya. Meskipun kita mungkin kurang taat, jarang taat ya. Saya juga kurang taat, jarang taat. Yuk sama-sama kita belajar teman-teman ya. Kita menghargai Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara kita, bagaimana Tuhan buat kita bisa bertahan sampai hari ini, itu wow, keren banget. Katakan wow, keren banget ya. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa ambil, Tuhan bisa ubah semuanya. Makanya dibilangkan kehidupan itu berputar ya. Kehidupan itu seperti roda berputar. Kehendak Tuhan yang jadi. Kita yang hina, yang bukan apa-apa, kita dipilih Tuhan untuk kita boleh selamat, itu kemurahan Tuhan. Banyak orang dengar tentang Tuhan di luar sana, tentang Yesus di luar sana, sudah dengar dari A sampai Z ceritanya bagaimana, tapi dia tidak percaya karena Tuhan tidak kasih untuk dia ubah hatinya untuk dia boleh percaya. Anugerah Tuhan teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, apakah keberadaan diri kita ini sudah cukup sempurna, sudah cukup pantas untuk dikatakan kita ini diindahkan Tuhan. Kita lihat ya, bangsa Israel waktu itu mengalami pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, mengalami penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, tapi tegar tengkuke
ya. Yuk sama-sama kita belajar teman-teman tentang hal ini ya. Kita ingat lagi siapa sih kita ini, siapa sih Tuhan ini. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan itu kayaknya kok kebacut ya. Saya bilang juga, lek kamu nggak percaya sama Tuhan itu kebacut gitu. Tuhan sudah sediakan semuanya dari A sampai Z sempurna. Kamu sih tanya Tuhan di mana? Tuhan ndak tolong aku. Tuhan ndak jawab Tuhan ndak jadikan aku seperti apa yang aku mau. Gitu. Ayat 6 ya. Nggak 10 menit. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kita tahu ya, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan berarti kita sama dengan Allah. Ini beda ya teman-teman ya. Jadi kita ini dibentuk, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan berarti kita sama dengan Allah. Bukan berarti kita punya kuasa sendiri atas kehidupan kita. Manusia diberi kuasa oleh Tuhan. Di ayat bawahnya ya juga ya. Dikatakan bahwa engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Tuhan memberi kita kuasa, kita menjalankan. Berarti pemilik kekuasaan tertinggi itu bukan kita, tapi Tuhan. Tuhan hanya kasih, ini kamu kelolaan ya, ini sapi, ini sound system ya bukan. Ini tumbuhan apa kelolaan gitu ya. Tuhan yang kasih kepercayaan itu ke kita, kita yang menjalankan. Seringkali kita lupa teman-teman ya. Kita pikirnya gini, aku dibuat menurut gambar dan rupa Allah. Berarti aku punya kuasa, punya kemuliaan, punya hormat untuk mengatur diriku sendiri. Aku mau apa bebas lah. Ya terserah deh aku mau ngapain ya. Padahal Tuhan yang titipin itu sama kita. Jadi kita kerjakan itu, kita kembalikan untuk Tuhan. Allah memberikan manusia suatu hal yang besar dan berharga. Hal ini diberikan kepada kita untuk kita mencerminkan siapa Allah. Saya juga tulis ya quotes di sini. Manusia adalah makhluk mulia, ya kan? Dibilang kan, kalau makhluk mulia itu manusia. Tapi kita tidak maha mulia kan? Manusia adalah makhluk mulia karena memuliakan Allah. Kalau kita tidak memuliakan Allah, apakah kita bisa disebut makhluk yang mulia? Padahal yang menciptain kita adalah Allah. Kita makhluk mulia bukan karena diri kita sendiri. Karena di luar Allah kita bukan apa-apa. Tanpa campur tangan Allah, tanpa pemeliharaan Allah, kita bukan apa-apa. Oke deh, kita belajar misal dari tumbuhan adalah ya di jalan kota atau misalkan di hutan di hutan aja wis. Di hutan kan pohonnya kan banyak. Hutan pinus Jogja, ada yang pernah ke sana? Saya pernah ya. Nanti kapan-kapan kita retreat sana. Enggak juga sih ya. Enggak ada yang guyu ya. Oke, enggak apa-apa. Thank you sudah ketawa, Mi. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, tumbuhan itu, pohon itu berdiri dengan begitu gagah, begitu megah. Ada yang nyiram? Atau kalian ada yang pernah ke hutan terus kayak tak siram rek nggak gayung? Ya ben tumbuh. Enggak loh. Tapi tumbuhan itu bisa tetap hidup, bisa tetap tumbuh dan tinggi, gede. Kalau teman-teman baca jurnal-jurnal, ada juga pohon yang gede pol sampai manusia itu cuma segini paling. Cuma segini toh ada. Dan itu nggak mungkin disiram sama manusia. Itu Tuhan yang pelihara. Gitu. Padahal dia tidak bekerja, dia tidak ngapa-ngapain, dia hanya menjalankan tugasnya untuk menyalurkan air, untuk kasih daun buat hewan-hewan yang mau makan dia, kambing ya,
Kalau macan kan nggak makan daun ya teman-teman ya, beda. Gitu. Apalagi kita gitu. Kalau tumbuhan di hutan Tuhan pelihara, apalagi kita. Oke. Karena di luar Allah kita bukan apa-apa. Ayat 7 sampai 9, sudah ayat 7 ya. Ayat 7 saya bacakan kembali ya. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya kau letakkan di bawah kakinya. Ini satu fenomena yang menarik teman-teman ya. Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 27-28 kalau saya nggak salah. Bentar saya baca biar saya nggak sesat ya. Iya. Ayat 26, 27, 28 dan seterusnya dikatakan bahwa kita diberi kuasa untuk kita. Bentar ya saya bacakan aja. Supaya mereka Kejadian 1 ayat 26b, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya tertarik sama fenomena ini teman-teman ya. Kita ini harusnya manusia diberi kuasa Tuhan untuk menguasai apa ciptaan Tuhan yang lain. Ya, menguasai apa? Misalkan menguasai mengelola bumi itu, bagaimana kita merawat bumi, bagaimana kita mengembangkan supaya hewan-hewan ini tidak punah, supaya kita tetap bisa makan. Kita kan makannya kan dari hewan sama dari tumbuhan. Nah kalau kita tidak bisa kelola itu dengan baik, kita makan apa? Kan kita mati, kita meninggal maksudnya, maaf ya, kan kita meninggal. Nah, makanya kita disuruh pelihara itu supaya kita juga bisa hidup. Belibet ya saya ngomongnya. Harusnya kita juga sama-sama diberi kuasa Tuhan untuk menguasai uang, menguasai emas, menguasai perak, menguasai harta-harta kita. Tapi seringkali kebalik teman-teman ya. Manusia yang dikuasai sama uang, manusia yang dikuasai sama harta, manusia yang dikuasai sama kekuasaan, jabatan. Maksudnya gimana? Dikuasai gimana? Kita berlomba-lomba loh untuk cari itu semua. Seakan-akan kita ini diperbudak sama uang, harta, jabatan dan sebagainya. Padahal bukan itu yang utama. Kalau berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar, amin. Tuhan pasti memberkati kita masing-masing menurut caranya Tuhan, menurut porsinya Tuhan, dan itu gak pernah keliru. Fenomena ini terbalik. Kita yang malah istilahnya kita yang jadi budak, terus kayak uang ini jadi tuannya kita ngabdi supaya kita dapat uang, supaya kita dapat jabatan dan sebagainya, supaya kita jadi yang paling pinter di kelas. Misal kita menghalalkan segala cara. Ini saya juga belajar teman-teman ya. Kita itu di kala kuliah daring, ini daring semua itu banyak godaan ya. Zoom, ujian, di samping sini bisa buka PPT, bisa buka buku. Kita terus belajar ya, untuk kita boleh berintegritas walaupun tidak ada guru kita. Saya juga berapa kali teman-teman ya, rasanya rasanya nggak adil ya. Teman-temanku itu nilai bagus karena mereka lihat buku kak. Aku loh berusaha keras belajar kak. Nilaiku loh kayak gitu. Terus waktu pengumuman kelas dikatain sama temanku, kamu sih nggak lihat buku, nggak lihat PPT gitu. Ada kan case-case kayak gitu. Di kuliahan juga ada, di sekolah-sekolah juga ada. Sama-sama kita belajar tentang integritas juga teman-teman ya. Belajar pelan-pelan, nggak apa-apa. Aku tahu itu susah, rasanya kok kayak nggak adil ya kak. Tapi ya itu yang harus kita kerjakan. Gitu. Bahkan ya terakhir ya, bahkan manusia berlomba-lomba untuk menguasai manusia lain. Ini satu hal yang tidak disuruh Tuhan, tapi kita dengar sendirinya kita mau menguasai orang lain, mau ngatur kehidupan orang lain, mau istilahnya apa ya? Aku pengen jadi bos kak, pengen ngatur ini itu. Loh, tidak apa-apa kalau misalkan Tuhan kasih kamu kepercayaan jadi manajer, jadi
direktur, pemilik perusahaan, yaitu kepercayaan dari Tuhan. Tapi kan bagaimana caranya kita mengatur mereka ini loh yang kadang-kadang salah. Saya percaya semuanya jadi manajer, semuanya jadi direktur, semuanya punya perusahaan, jadi pimpinan-pimpinan ya. Tuhan kan juga bilang kalau kita dijadikan kepala dan bukan ekor. Amin. Amin. Oke. Segala hal yang ditulis Daud teman-teman ya, dari pasal ini mengatakan bahwa kita harus kenal siapa kita dan kita harus kembali sadar siapa Tuhan. Supaya kita nggak gampang oleng, nggak gampang khawatir, nggak gampang salah jalan, nggak gampang pindah jalan ya. Biarlah Tuhan yang semakin besar dan kita yang semakin kecil. Amin. Amin. Ya, sekian firman Tuhan siang hari ini. Saya undang boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat Tuhan ada siap hari Tuhan, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama kita katakan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Amin Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Yang ingin memuliakan Tuhan sama-sama nyanyikan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, terima kasih Tuhan, terima kasih. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, Jadi bukti kebesaran. memuliakan Tuhan, sama-sama angkat tangan kita nyanyikan pujian ini. Hidupku menggenapi
siapa kami dan siapa Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat apapun yang Tuhan boleh buat untuk kami, untuk memelihara kehidupan kami. Tuhan, siang hari ini kami mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, apapun yang kami putuskan, kami berusaha untuk kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan siang hari ini untuk kami boleh terus belajar kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Kami semakin dibentuk, kami semakin menjadi serupa dengan Engkau, serupa dengan Kristus. Terima kasih. Engkau bersama kami Tuhan, Engkau di dalam kami itu menjadi bukti kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian kami, penyembahan kami naik di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu setiap hari kami boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan pulang, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan, damai sejahtera Tuhan melingkupi kami. Kemanapun kami pergi, kami jadi berkat Tuhan. Kami jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan yang mengangkat siap kami, Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Tuhan, kami rindu kehidupan kami terus Tuhan kami diperlengkapi untuk kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah ucapan syukur doa kami. Engkau menerima segala pujian, penyembahan kami, ibadah kami siang hari ini. Terima kasih Yesus. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.